share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Saya kira ini cuma hanya refreshing ya. Kan kalian sudah semester berapa semua? Ada dua, dokter. Ada semester 2, dokter. Artinya sudah pegang pasien kan? Ada ya, dokter. Nah ya, artinya sudah pegang pasien dan mungkin ini cuma hanya refreshing saja ya. Oke. Jadi untuk modul 6 itu persiapan alat dan obat anestesi ya. Jadi ya persiapan alat ini foto jadul ya, foto lama ini dulu waktu kami masih residen ya. Jadi ini foto jadi waktu persiapan dulu ya masih dalam bentuk ini ya. Masih mesin anestesi lama ini. Masih ada mesin anestesi ini? Akoma? Masih ada Akoma tadi. Oh iya. Ya jadi ini mesin tangguh ya. Oke, jadi persiapan alat-alat dan obat-obat anestesi itu harus dipersiapkan ya. Entah kita memilih general anestesi ataupun regional anestesi ya. Karena kalau memang general anestesi ya tetap ya kita gunakan obat-obatan general anestesi. Kalau regional anestesi ya tetap juga karena komplikasi dari regional anestesi salah satu ya bisa high block atau total block ya, atau yang kita tidak inginkan intoksikasi ya, intoksikasi regional anestesi atau lokal anestetik ya. Jadi persiapan anestesi itu ya statik ya. Kalian mungkin sudah di luar kepala ya. Apalagi kalau sudah ada juniornya ya. Mungkin sudah di luar kepalamu ya. Iya, enggak Ji? Insyaallah tidak, dok. Hah? Ya tapi kenapa ini harus penting ya, karena kalau nanti kalian misalnya stase di luar ya, kemudian mungkin kalian sudah selesai insya Allah semua ya bekerja ya, ini sudah harus sebagai standar Anda sebelum melakukan anestesi, karena ya kita tidak tahu teman kerja kita itu apakah dia teledor atau ya namanya juga manusia, mungkin dia sebelumnya dia capek atau bagaimana. Ya kita tetap saling mengingatkan dan tetap dalam prosedur, karena kalau terjadi apa-apa yang kita tidak ingin atau kejadian tidak diinginkan KTD ya, itu kita bisa masuk di ranah hukum ya. Oke. Jadi kalau mungkin statik mungkin kalian sudah hafal semua ya. Oke. Ya, ini statik ya. Jadi ya skop ya, laryngoskop, stetoskop, tube, airway ya, kalian sudah tahu semua ini. Oke. Jadi pemilihan oropharyngeal tube, nasopharyngeal tube ya. Ya kalau bagaimana Anda mengukur ini dari sudut mulut sampai kemana? Kalau oropharyngeal tube, mulut ke arah telinga ya. Kemudian kalau misalnya nasopharyngeal tube, secara tepatnya pengukurannya bagaimana? Dari nares ke tragus telinga, dok. Ya, artinya pertama ya tergantung besar lubang hidungnya ya. Kemudian ya paling ini kita bisa dengan mengukur kelingking dari si pasien ya. Ya, kemudian endotracheal tube itu ada yang low pressure high volume ya, ada juga high volume low pressure. Yang kita sering gunakan ini adalah high volume low pressure ya. Nah, jadi tekanan balon ini ya low pressure ya. Kalau dulu itu low volume high pressure ya. Kalian tahu tekanan balon pada endotracheal tube?
10 sampai 15 Ya, mm. betul ya. 10 sampai 15 mm air raksa ya. Jadi tekanan itu ya bisa dilihat dengan menggunakan kafnometer ya. Karena kalau misalnya orang dewasa sih enggak ada masalah ya. Artinya karena berbentuk anatomikal dari trakea itu seperti corong ya. Tapi kalau anak-anak yang dimana bentuk trakeanya itu seperti segitiga terbalik ya, penekanan pada khususnya pada kaf itu bisa menyebabkan terjadinya iskemik di daerah trakea yang menyebabkan kalau terjadinya iskemik akhirnya terjadi edem ya, karena makanya bisa menyebabkan restensi pada waktu ekstubasi ya, atau bisa terjadi laryngospasme ya. Hati-hati ya. Kemudian laryngoskop ya, laryngoskop harus dipersiapkan mungkin satu ukuran lebih besar ya, dengan ukuran yang sesuai satunya ya. Kalau laryngoskop kan bermacam-macam ya. Ya, ada yang McIntosh, Miller ya. Ada McCoy. Kalau McCoy sudah pernah lihat? Sudah pernah, Dok. Oh, belum pernah ya. Kalau ada yang sudah stase Lebong Baji belum? Dokter Dodi, Dok. Oh iya, Dodi. Ada McCoy Dodi itu pernah Dok? Iya Dok, sudah pernah Ya, pakai ya juga kan? Dok. McCoy. Jadi McCoy itu bisa kita gunakan untuk algoritma manajemen airway, difficult management airway ya. Oke. Oke, itu breathing system ya. Breathing system itu ya ini ada self-inflating bag ya. Self-inflating bag itu ya tanpa menggunakan bantuan oksigen dia akan mengembang sendiri. Selain itu kita menggunakan Mapleson ya. Mapleson yang paling banyak itu adalah Mapleson F ya atau Jackson Rees ya. Nah, Jackson Rees. Intinya itu Mapleson adalah di mana fresh flow-nya ya. Jadi fresh flow-nya itu semakin dekat dekat konektor dari pasien dan exhaust-nya itu di belakang. Itu kalau Jackson Rees ya. Ini kalau Mapleson B ya. Ini beberapa ya. Nah, oke. Kalau ini non self inflating bag, jadi membutuhkan oksigen untuk mengembangkan bagnya ya. Kemudian ada juga beberapa breathing system yang sering digunakan ya. Ya, mesin anestesi ya. Sebelumnya itu cek kesiapan mesin anestesi sebelum melakukan prosedur anestesi. Kalau mesin anestesi ini simple ya. Kalau mesin anestesi yang lain itu yang kayak Draeger yang terbaru itu harus membutuhkan konektivitas listrik, ya kan? Jadi harus ada listrik. Jadi kalau ada listrik baru oksigennya itu bisa masuk ya. Nah, jadi betul-betul tergantung pada listrik. Kalau ini kan tidak tergantung pada listrik kan? Kecuali mesin ininya ya, mesin ventilatornya ya. Ini cuma hanya memberikan inlet masuk dari oksigen masuk ke dalam mesin ya. Tekanan oksigen ini sebetulnya berapa PSI? Ini kurang lebih 1000 ya. Kemudian dikonverting ke sini ya. Jadi kurangi kurang lebih sampai 75 ya. Jadi pengurangan konversi ini ya inilah mesin anestesi ya. Terus ya. Kemudian apakah berfungsi dengan baik, apakah ada kebocoran atau tidak ya. Sambungkan mesin anestesi ya dengan sumber-sumber oksigen ya, oksigen sentral ya atau tabung ya. Kemudian selang oksigennya ya berwarna hijau ya, hijau atau putih ya. Secara universal itu warna oksigen itu hijau dan putih ya. Ya, kemudian colokannya itu yang lain-lain apa? Ini kan 3 ya. Kalau oksigen 3 ya. Kalau nitro oxide itu 2. Ini air udara ya. Vakum. Jadi bisa
tidak mungkin terpasang oksigen ke udara tekan karena beda konektornya ya. Jadi betul-betul. Jadi dulu ada kejadian memang dulu kan sering menggunakan nitro oxide ya. Nitro oxide itu salah satu logging gas ya. Jadi memberikan efek analgesia ya, sedasi ya. Dulu itu sering digabungkan dengan oksigen ya. Jadi kurang lebih 50-50% atau 60-40% ya. Dulu itu tidak menggunakan oksigen sentral kayak begini ya. Jadi menggunakan tabung ya, tabung. Tabung digunakan ternyata tidak ditahu bahwa itu tabung nitrous oxide. Nitrous oxide itu bisa menyebabkan diffusional hypoxia ya. Jadi dia terdifusi masuk ke dalam ke dalam darah menyebabkan hipoksia ya. Jadi tidak tahu saturasinya semakin turun akhirnya ARES ya. Nah, bahaya juga dengan keadaan begitu. Jadi harus betul-betul kalian tahu apakah tabung ini tabung oksigen atau tidak. Kalau melihat dari tabung itu itunya juga penutup tabungnya. Ada penutup tabungnya hijau atau putih ya. Nah, kalau biru itu penutup tabungnya untuk nitrous oxide ya. Jadi kalau misalnya kalian di daerah ya, kalau biasa kan kerjasama di daerah di mana gitu ya. Jadi untuk kan biasanya tidak menggunakan oksigen sentral ya, menggunakan oksigen oksigen tabung. Nah, hati-hati, jadi hati-hati. Jadi penggunaan itu hati-hati. Kalian sudah pernah pakai nitrous oxide? Tapi belum pernah dok. Ya, ya. Ya. Dan nitrous oxide juga bagus ya. Jadi dia opioid sparing effect, jadi menyebabkan pengurangan dosis opioid ya. Jadi bisa memberikan efek analgesia, apalagi untuk pasien-pasien dengan kalau cuma mau cabut gigi ya. Ya. Kan ini kan nitrous oxide dipertemukan oleh dokter gigi awal. Oke ya. Nah, kemudian tekanan ya. Setelah kalian pasang, kalian pastikan tekanan itu di daerah aman ya. Artinya tekanan oksigennya itu di daerah aman ya. Agar cukup supaya pertama kita aman dalam artian memberian anestesi, apakah itu anestesi umum ataupun anestesi regional ya. Kemudian kalau kurang dari sini ya mudah-mudahan sistem alarmnya berbunyi ya. Jadi kalau kan dia berbunyi mesinnya berbunyi. Jadi kalau misalnya berbunyi ya kalian lihat dulu ceknya apakah oksigennya kurang atau memang mesinnya yang rusak ya. Ya. Jangan begini ya. Kalian masih pakai begini enggak sih? Ini yang salah ya. Jadi pemasangan kayak seperti plaster sini ya. Jangan kotor, terasa kotor ya. Jadi Anda pastikan terpasang baik ya. Kalau misalnya Akoma itu kan ada selang influx untuk masuk ke vaporizzer ya. Tapi kalau mesin Draeger atau apa itu kan sudah masuk di dalam mesinnya, ya kan? Oke. Nah, jadi konektornya ini kalau misalnya kalian ada mesin jadul kayak begini ya, konektornya diperbaiki ya, dipasang baik ya, agar tidak terjadinya kebocoran ya, kebocoran. Oke. Ya. Nah, ini bagaimana mesin anestesi ya, mengecek kebocoran mesin ya, mengecek kebocoran mesin itu valve-nya ditutup ya, valve ditutup ya, kemudian diberikan flush ya, flush. Tapi oksigennya jangan dibuka ya. Karena kalau oksigennya dibuka, kita tidak tahu ada kebocoran apa di mesin atau tidak. Ya. Justru kita close oksigennya, kemudian kita flush. Flush memberikan tekanan ya, agar kita tahu di dalamnya ini tidak ada kebocoran di mesin itu sendiri. Ya. Jadi bukan oksigennya yang dibuka. Kalau oksigennya dibuka tetap akan masuk. Ya. Ya.
Kemudian ini apel ya, close ya. Kemudian ini hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita pas waktu mau flash tidak bisa karena ternyata knobnya itu di auto ya ataupun di mesin dragger atau mesin yang lain-lain Datex Omeda atau apa segala macam itu yang baru itu ada ke manual dan ke ventilator ya. Kemudian pastikan soda lime ya. Soda lime warnanya baik ya, berfungsi dengan baik ya supaya bisa menyaring CO2 dengan baik ya. Sebetulnya tidak perlu penuh begini ya, bisa saja setengahnya ya, tidak perlu. Jadi ini cuma hanya batas maksimal saja ya. Setengahnya juga bisa ya, karena bisa oke. Ya, kemudian, nah ini kalau yang mesin anestesi yang lain itu ya, jadi sudah tidak ada selang konektor masuk ke dalam vaporizer ya. Nah, kemudian hati-hati ya, vaporizer itu ya, setiap vaporizer itu berbeda tekanan ya. Vaporizer isofluran dan sevofluran ataupun desfluran ya. Itu tekanannya berbeda. Makanya karena tekanannya berbeda itu ya menyebabkan sehingga cairan yang di dalam setiap vaporizer itu akan mencapai titik tekanannya agar bisa menghasilkan gas dan mengeluarkan sesuai dengan MAC ya. Sedangkan hati-hati kalau misalnya Anda berikan masuk sevofluran ternyata cuma vaporizer sevofluran tapi obatnya yang ada cuma isofluran ya jangan ya karena tidak akan menyebabkan MAC yang kita inginkan ya. Kalau sevofluran MAC-nya berapa? 1,2 dok. 1,8. Ada lagi? Sampai Ada lagi kalau sevofluran? 8 sampai 2, Dok. Ya, 1,8. Sampai 2. Ya, betul ya. Kalau isofluran? 1,2 yang iso dok. Ya, 1,15 sampai 1,12. 1,2 ya. Nah, kalau halotan? 0,75 dok. Ya, 0,75. Kalau desfluran? 6,0 dok. Ya, betul ya. 6,0 sampai ada yang bilang 8,0 ya. Oke. Kalau enfluran? Enfluran. Pernah pakai enfluran? Belum pernah dok. Belum pernah, Dok. Ya, enfluran sudah banyak tidak digunakan ya karena dia bisa menyebabkan epileptic form. Jadi pasien-pasien dengan pemberian enfluran bisa menyebabkan kejang post operasi ya. Karena dia bisa membangkitkan epileptic form ya di SSP ya. Oke, kemudian ya pastikan jumlah isoflurannya atau cairan gas anestesi itu terisi dengan baik ya. Nah, walaupun ini kalau habis ya, habis masih ada cadangannya itu ya. Masih ada cadangannya ya. Ya. Nah, kemudian ini pemakaian gas anestesi itu tergantung dari flow dari oksigen ya. Semakin tinggi flow ya, pemakaian juga gas anestesi semakin terus. Kenapa coba? Kira-kira aja kenapa? Halo? Ya karena ini ya kan
itu mesin anestesi, ya kan oksigennya kan masuk ke dalam sini, ya kan masuk ke dalam apa? Ke dalam vaporizer. Semakin tinggi flow, ya, semakin banyak yang masuk, ya, semakin banyak juga yang keluar gitu, ya. Ngerti? Ngerti? Kan ini kan oksigennya itu cuma hanya berputar di sini, kemudian keluar gitu, ya. Nah, makanya ada sekarang namanya low flow anestesi, ya. Mungkin ada yang pakai 1 liter, ya. Ada juga very low 0,5 liter, ya. Nah, itu. Ya, itu apa mengurangi obat anestesi yang digunakan, ya. Nah, tapi hati-hati, low flow anestesi itu berarti bisa menyebabkan salah satu kalau yang paling tidak diinginkan kalau penggunaan low flow anestesi pada sevofluran adalah apa? Apa metabolik aktifnya kalau sevofluran? Kompon A, Dok. Ya, kompon A, ya. Jadi kompon A itu walaupun secara tidak ada ini, tapi secara in vitro dalam hewan-hewan itu, ya, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut, ya, setelah pemberian sevofluran, ya, dengan metabolik aktifnya itu kompon A, ya. Jadi dia menumpuk di ginjal, ya. Apalagi kalau pasien-pasien dengan gangguan ginjal sebelumnya, ya, kemudian ada nama geriatri, ya, atau hipertensi, hati-hati penggunaan sevofluran. Bukan saya bilang tidak boleh digunakan, hati-hati dengan low flow, ya, low flow, ya, low flow, ya. Apalagi ditambah dengan soda lime Anda itu semakin besar, atau Anda tidak menggunakan soda lime, malah menggunakan bar lime. Bar lime itu malah meningkatkan itu kejadiannya dari kompon A, ya. Hati-hati. Nah, kalau misalnya dia dengan gangguan ginjal atau gangguan hepar, ya paling baik sebetulnya adalah isofluran, ya. Oke. Isofluran. Ya. Oke. Atau isomer isofluran yang sama yang sama dengan isofluran? Gas anestesi? Apa? Yang sama rumus kimianya. Desfluran, Dok. Apa? Uci? Desfluran, Dok. Ya, desfluran, ya sama, ya. Jadi cuma bedanya adalah titik didihnya sama ininya. Kemudian isofluran itu bisa still fenomena, ya, pada pasien-pasien desfluran, ya, still fenomena pada pasien-pasien dengan cerebrovaskular gangguan cerebrovaskular, ya. Nah, ada pasien-pasien operasi di otak atau operasi jantung. Tapi efek samping lain itu dari isofluran apa? Bedanya sama sevofluran. Mengetik. Ini aja, artinya orang kalau kau kan kau pernah cium isofluran tidak? Ya, pernah, Dok. Pernah. Kalau sevofluran pernah cium tidak? Pernah, Dok. Mana lebih enak? Kepo, Dok. Sevo, ya. Salah satunya adalah kalau isofluran itu mengiritasi saluran nafas, ya, sedangkan sevofluran itu tidak mengiritasi, ya. Paling enak digunakan untuk induksi insuflasi, ya. Oke, ya. Pernah induksi anak bayi atau anak-anak dengan menggunakan gas? Iya, Dok, pernah lihat, Dok. Pernah, ya? Oh, pernah lihat, ya. Yang penting pernah lihat dulu, ya. Jadi penggunaan sevofluran itu penting. Kalau desfluran bagaimana? Desfluran kan yang terbaru, kan paling bagus, kan? Bagaimana menurut Anda? Bisa tidak untuk menginduksi anak-anak dengan menggunakan desfluran?
Kan tadi itu yang Uci sudah bilang, kan isomernya sama dengan isofluran. Jadi dia menyebabkan juga iritasi, ya. Itu iritasi, hati-hati bisa menyebabkan apa? Spasme, ya. Oke. Ya, persiapan obat ya. Ya, obat emergensi sama obat anestesi ya. Ini foto-foto dulu ini ya. Jadi dulu ini masih pakai tulisan-tulisan. Sebetulnya salah tidak ini tulisannya ini? Hah? Menurut Anda salah enggak tulisannya? Salah dok, karena tidak ada dosisnya dan kurangnya. Betul. Apalagi? Apalagi? Jam Obat pembuatannya dok, untuk propofol. Betul. Ya, apalagi? Warnanya, ya. Nah, betul ya. Ya, iya, karena kenapa? Karena pernah kejadian, ya. Lihatin ini apa? Midazolam kan? Ya kan? Ini apa? Succinylcholine ya. Trachium ya. Nah, pernah diberikan, ayo tolong disedasi. Sedasi dia kasih masuk succinylcholine. Oh, langsung lumpuh otot. Pernah rasakan lumpuh otot tapi sadar? Ya. Belum pernah dok. Ya itu artinya saya ini cuma memberitahu kalian bahwa kesalahan dulu jangan diulang-ulang gitu ya. Artinya supaya kalian bisa tetap aware. Kan dokter anestesi itu kan selalu aware ya, hati-hati dan waspada ya. Waspada dasar netra ya. Nah, gitu ya. Jadi ini salah ya sebetulnya ya. Oke, betul. Jadi persiapan obatnya ya obat emergensi ya, obat anestesi dan obat pelumpuh otot ya. Jadi obat-obat emergensi yang sering yang kita gunakan ya sulfat atropin ya, efedrin, lidocaine ya. Walaupun yang jarang digunakan adalah epinefrin ya. Nah, tapi yang sering tiga ini adalah yang sering digunakan ya. Ya memang kebanyakan ya diakibatkan oleh karena ya bradikardi, diakibatkan pemberian atau anestesi yang terlalu dalam ya. Ya. Tapi kan sekarang kan kalau di Wahidin kan sudah bisa ditahu toh. Ada namanya BIS kan? Iya ada dok. Artinya anestesinya sudah cukup, analgetiknya baik, berarti komplikasinya juga semakin berkurang ya kan? Oke, efedrin ya, lidocaine ya. Apa itu PVC? Ya, prematur ventricular contraction ya. Tapi ya karena dia memblok kebanyakan ventrikular ya, ventrikular. Jadi kalau supraventrikular ya jangan digunakan lidocaine ya, gunakan yang lain ya, recordaron ya, atau calcium blocker ya, atau yang lain, atau beta blocker. Ya. Oke. Ya ini atropin ya, mungkin kalian sering gunakan ya, penggunaan atropin ya 0,1 ya sampai 0,01 sampai 0,1 mg per kilogram berat badan ya, bisa digunakan untuk anti sialalok ya, jadi pengurangan sekresi ya, kemudian juga sebagai apa lagi anti muskarinik ya. Oke. Kemudian ya kalian sudah tahu ya bagaimana pengencerannya di dalam spoi 3 cc ya. 1 cc mengandung 0,25 ya. Oke. Ya. Ini lidocaine ya, lidocaine 1% ya. Penggunaan lidocaine ya 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan ya untuk memberikan efek anti prematur ventricular contraction ya, bisa digunakan kemudian diberikan continue ya. Hati-hati dengan pemberian continue untuk penggunaan pasien-pasien PVC ya.
karena bisa terjadi akumulasi dari anestetik lokal ya. Kemudian bisa menyebabkan ya tadi kalau anestetik lokal komplikasinya yang pertama adalah susunan saraf pusat ya. Pasien kejang-kejang ya, letargi, koma ya. Kemudian setelah itu baru sistem kardiovaskular ya yang menyebabkan hipertensi, kemudian takikardi, kemudian lama-lama menjadi bradikardi dan hipotensi ya. Oke. Tapi dia bersifat reversible natrium channel blocker ya. Oke, efedrin ya, efedrin ya, adalah salah satu obat ya untuk mencegah terjadinya hipotensi dalam artian vasodilatasi ya. Ya, vasodilatasi secara tidak langsung bisa meningkatkan inotropik dari inotropik dan kronotropik dari jantung atau reseptor dari beta 1 ya. Oke. Pemberian efedrin bisa diberikan secara bertahap ya, mungkin mulai dari 5 mg sampai tidak terbatas ya, tergantung ya. Kemudian ada namanya takifilaksis ya. Dosis takifilaksis. Apa maksudnya dosis takifilaksis? Jadi pemberian dosis ya yang membutuhkan dosis lebih besar daripada dosis awal untuk memberikan efek yang sesuai dengan kita inginkan. Makanya pada pasien-pasien dengan pemberian misalnya dosis-dosis takifilaksis itu biasanya pada obat-obatan yang simpatomimetik ya. Misalnya efedrin, kemudian epinefrin ya, kemudian dobutamin. Makanya pasien obat-obat begitu biasanya kita berikan dosis yang lebih besar pada dosis awal untuk mencapai target ya. Ya, anggap kalau misalnya dia dengan shock sepsis ya, pertama kita berikan mungkin 0,1, kemudian ternyata masih potensi padahal cairan sudah cukup, EGDT sudah baik ya, laktat baik cuma tensinya tidak cukup, MAP-nya tidak cukup, kemudian kedua jangan diberikan dosis yang sama, harusnya dosisnya yang lebih daripada dosis awal ya. Oke. Ya. Ini obat-obat anestesi mulai dari sedasi ya, Valium ya, dulu Valium diazepam ya, benzodiazepin ya, midazolam ya. Kemudian golongan yang bisa juga adalah barbiturat ya. Tapi kan lebih banyak ke obat-obat induksi ya, barbiturat ya. Nah, midazolam ya. Kemudian analgetik ya, analgetik ya, petidin, morfin, fentanyl ya. Di mana kerjanya kayak ini fentanyl? Reseptornya fentanyl, morfin itu di mana? Opioid di mana? Di SSP, Dok. Hanya itu SSP. Di reseptor kappa, beta, sama Ya, itu kan reseptor ya, reseptor. Kemudian dia di mana? Tempatnya di ganglion, Dok. Ganglion apa? Ganglion, Dok. Ya, ganglion apa? Cornodorsalis ya, kebanyakan dia banyak di situ di cornodorsalis ya. Cornodorsalis. Kemudian selain juga di SSP ya atau di pusat ya, ada juga di reseptornya di perifer. Makanya pada pasien-pasien dengan pemberian opioid yang berlebihan menyebabkan kalau perifer itu misalnya dia di usus ya, dia bisa menyebabkan apa lagi? Obstipasi, Dok. Obstipasi ya. Kemudian ada yang pada ductus biliaris menyebabkan spasme pada pasien-pasien dengan gangguan kolelitiasis atau batu empedu bisa menyebabkan spasme pada biliaris, menyebabkan nyeri juga hebat karena pemberian obat khususnya morfin ya. Kemudian beberapa ya. Kemudian kalau di antara morfin, fentanyl dan petidin, mana yang paling menyebabkan depresi nafas lebih hebat?
Menurut kalian mana? Kenapa? Morfin. Ya, tergantung ya. Jadi kan pusat napas itu di mana? Medula oblongata. Apa? Di mana? Medula oblongata, Dok. Ya, medula Oblongata. medula oblongata itu ya paling banyak itu reseptor mu ya. Nah, jadi obat-obat yang merangsang lebih banyak reseptor mu itu yang paling memberikan efek ya, khususnya ya morfin, fentanyl, nah, petidin juga mu tapi lemah ya. Nah, tapi kalau pemberian fentanyl dan morfin ya fentanyl kan memang lebih kuat ya, lebih kuat berapa berapa banyak daripada morfin? 100, Dok. 100 kali ya gitu ya. Nah, jadi obat-obat opioid yang kuat opioid agonis yang kuat pada mu reseptor itu yang menyebabkan dia efek sampingnya itu bisa lebih tinggi ya. Nah, makanya nanti ke depan itu obat analgetik opioid itu lebih dikembangkan untuk pada reseptor-reseptor kappa. Ya, jadi kappa itu memang memberikan efek supraspinal analgesia ya, walaupun semua mu, kappa, delta, sigma itu memberikan supraspinal analgesia ya, tapi salah satu yang memang paling memberikan efek analgesia memang ya fentanyl sama morfin ya golongannya ya. Tapi efek sampingnya yang bisa berlebih. Terus kalau misalnya pemberian opioid, bisa enggak berikan Anda tahapan-tahapan yang mana awalnya? Apakah sedasi duluan, kemudian depresi napas, atau analgesia, atau bagaimana? Jadi pemberian opioid, ya, pemberian opioid awalnya itu adalah apa? Analgesia dulu tercapai, ya kan? Nah, ternyata kalau pemberian lebih lagi meningkat menjadi sedasi. Kemudian berlebihan lagi baru depresi napas. Nah, gitu ya. Jadi kenapa saya beritahu ini? Jadi kalau misalnya Anda memberikan analgesia, ya opioid atau apa itu ya, Anda bisa tahu tahapannya. Oh, jadi kalau ini tahapannya dia sedasi. Oh, hati-hati nih. Kalau dia sudah tersedasi, hati-hati. Jadi batas atasnya ini sudah hampir terpenuhi. Ya, hati-hati dengan pemberian dosisnya itu hati-hati ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia masih tapi satu ini lagi kalau misalnya dia masih ada terangsang nyeri ya, perangsangan nyeri itu ya. Jadi kalau ada masih terangsang nyeri itu untuk mencapai depresi napas itu sangat kecil, ngerti ya? Ya. Misalnya pada pasien-pasien kanker itu ya, orang pasien itu kanker itu nyeri sekali. Jadi bisa dipakai itu pemberian analgesia opioidnya itu bisa sampai 200 mikro, 500 mikro per jam ya, bisa saja itu ya. Cuma ya pemberian obat itu memang analgesianya tercapai tapi efek sampingnya yang lain ada ya. Oke, induksi ya bisa dengan penggunaan ketamin ya, pentotal, propofol ya. Ya, mungkin kalian sudah sering gunakan ya. Pelumpu otot ya, pelumpu otot itu terbagi atas berapa? 2 ya. Apa itu? Depolarisasi dan non depolarisasi, Dok. Ya, depolarisasi ya, depolarisasi ini adalah suksinilkolin ya. Kemudian non depolarisasi adalah ini ya. Nah, kemudian non depolarisasi terbagi atas berapa lagi? Terbagi 2 lagi, Dok. Apa itu? Apa? Apa? Golongan steroid sama bensiquinolin ya. Nah, kemudian terbagi lagi, apa lagi? Ada yang kerja cepat ya, middle ya, kemudian ada yang kerja panjang ya. Ya.
dari masa kerjanya ya. Oke. Nah, ini salah satu ini ya. Pancuronium. Pancuronium itu yang paling apa? Paling Paling panjang dok. Panjang ya, dok. panjang ya. Ya, jadi durasinya ini bisa sampai 2 sampai 3 jam. Sudah kemudian pemberian pancuronium hati-hati ya, hati-hati bisa menyebabkan pada pasien orang tua geriatri ya, bisa menyebabkan takikardi ya, karena dia berefek fagolitik ya. Jadi efeknya fagolitik, menyebabkan fagolitik. Nah, kemudian yang akhirnya apa? Rium-rium ini ya benzikuinolin ya. Kalau nium-nium itu steroid ya. Makanya kalau rium-rium ini kebanyakan itu memberikan efek histamin release ya. Tapi kalau nium-nium ini ya menyebabkan efek steroid. Jadi penggunaan untuk pasien-pasien dengan gangguan asmatikus itu bisa berkurang ya. Kalau succinicolin jarang kalian sudah enggak pernah pakai succinicolin ya? Enggak ada ya? Enggak pernah dok. Iya. Ya, succinicolin ini adalah satu obat golongan depolarisasi ya. Ya, karena dia sifatnya succinyl-like choline ya. Jadi apa? Seperti asetilkolin, succinyl-like asetilkolin ya. Asetilkolin itu kan transmitter kontraksi otot ya. Jadi dia bersifat seperti asetilkolin ya. Karena seperti bersifat asetilkolin, jadi dia menduduki itu tadi reseptor NAK-PAM ya di mana? NM di mana? NM A. apa? Neuromuscular junction dok. Neuromuscular junction ya, bukan NMDA ya. Neuromuscular junction ya. Di situ kontraksi ototnya ya. Jadi dia karena dia seperti asetilkolin maka menyebabkan NAK-PAM terbuka, terjadinya depolarisasi ya. Makanya depolarisasi. Tapi pada efek di mana terjadinya repolarisasi akhirnya dia menetap repolarisasinya. Akhirnya terjadi lumpuh ya. Makanya dia paling baik digunakan untuk obat-obat apa ini? Kalau succinicolin paling baik digunakan untuk apa? RSI dok. Ya, rapid sequence induction ya. Penggunaan succinicolin ini salah satu yang paling digunakan evidence base-nya untuk RSI ya, rapid sequence induction ya. Ya, cuma karena efek depolarisasinya ya, hati-hati pada pasien-pasien dengan Anda menggunakan RSI pada pasien dengan luka bakar ya. Karena kalau luka bakar yang hebat ya bisa menyebabkan pemberian succinylcholine menyebabkan hiperkalemi berat, bisa menyebabkan fibrilasi ventrikal ya. Karena akibat dari depolarisasinya. Namanya depolarisasi. Maksudnya natrium ya, keluarnya kalium ya. Terjadinya depolarisasi yang hebat di mana pada pasien dengan luka bakar itu kan terjadinya pelepasan dari kalium ya kan. Kalium dalam plasma tinggi sekali. Makanya pada pemberian succinylcholine hati-hati pelepasan kaliumnya itu semakin hebat di dalam plasma. Kalau semakin hebat di dalam plasma terjadi irregularitas dari sel, khususnya sel jantung. Kan kalium itu elektrolit yang paling banyak di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam. Ya, intraselular ya. Jadi intraselular, makanya hati-hati ya. Makanya kalau dia di luar lebih banyak bisa menyebabkan gangguan osmolaritas ya. Kemudian bisa menyebabkan itu tadi gangguan ritme dari jantung. Oke. Soalnya ini ya, sering dilakukan ketamin ya. Salah satunya ketamin adalah efek analgesianya ya, dengan cara di mana dia bekerja memberikan efek analgesia. Reseptor NMDA dok. Ya, reseptor NMDA ya, jadi menyebabkan reseptor NMDA ya. Oke. Pentotal ya. Berapa dosisnya pentotal untuk induksi?
3 sampai 6 Ya. miligram. Oke, ini propofol, ya, ini succinylcholine. Ya. Oke, saya kira ya ini sudah sering. Ada pertanyaan? Ya, terakhir jangan kayak begini ya. Ya, kalau sering menggunakan ini hati-hati nanti kalian disuruh menulis 1000 kali. Ya, oke. Perbaiki dengan baik ya. Ya, tunggu. Ya, tunggu. Iya. Oke, ya begini ya. Hati-hati apalagi pasien-pasien begini, kita tidak infeksius atau apa ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Jul, bagaimana pasien? Tapi dok, alhamdulillah aman pasien dok. Tadi sudah tensinya sudah 135/82 itu tanpa vaskon dok. Oh iya. Urinnya juga sudah banyak produksinya dok. Oke. Kemudian HB-nya berapa? Posop 7 kan tanya. AB post op tadi 9,8 dok. Oh, cukup itu. Tadi dari orto tadi sudah sarankan untuk pindah ruangan dok tapi dok. Ya, pindahkan ruangan. Kemudian apa? Tetap pertahankan saya dulu epiduralnya ya. Iya dok. Tapi tadi memang sudah dilapor dok, itu belum dipindahkan karena alasan epiduralnya masih jalan dok tapi. Iya, tetap pertahankan. Oke. Iya dok. Ya, makasih semuanya ya. Ya. Makasih semuanya. Makasih dok. Selamat sore. Assalamualaikum dok. Baik.